Dehra Gunes, si kapten Fakif Bank yang udah terkenal sadis itu akhirnya angkat bicara usai kena spike keras Megawati dalam laga uji coba tertutup. Dan dia bilang, "Saya harus akui saya salah menilainya. Ini bukan main-main." Dehra Gunes yang biasanya cool dan percaya diri sekarang malah ngaku salah. Dia bilang kekuatan dan kecepatan spike Megawati bikin dia kesulitan baca arah bola. Bayangin aja seorang pemain sekaliber Zehra yang udah bertahun-tahun main di level elit tiba-tiba kewalahan sama pemain dari Indonesia. Dia jujur banget bilang dia benar-benar pemain kelas dunia. Ini pengakuan dari salah satu pemain terbaik dunia tentang Megawati. Respect banget sama Dehra yang mau mengakui kehebatan lawan. Internal Fakif Bank bilang spike Megawati sempat mantul keras kena tangan Zehra dan berhasil nembus blok pertahanan mereka. Dehra yang biasanya jadi tembok kokoh buat Fakif Bank, tiba-tiba bloknya ditembus sama spike Megawati. Poin demi poin yang dicetak Megawati bikin pertahanan Fakif Bank goyah total. Sampai-sampai salah satu asisten pelatih Fakif Bank bilang, "Kami perlu revisi strategi. Ini benar-benar momen bersejarah. Kapan terakhir kalian dengar Fakif Bank harus revisi strategi gara-gara satu pemain?" Megawati benar-benar udah bikin gempar dunia voli Turki. Dehra Gunes yang awalnya skeptis sama Megawati sekarang malah ngasih pujian yang luar biasa. Dia bilang, Megawati bisa jadi salah satu oposit terbaik di Liga Turki. Dia menunggu momen membaca ritme dan spike-nya. Megawati bisa jadi salah satu oposit terbaik di Liga Turki. Ini bukan pujian biasa, ini pengakuan dari seorang legend yang udah ngelihat ribuan pemain di karirnya. Transformasi Dehra dari yang skeptis jadi kagum total ini nunjukin betapa mengerikannya debut Megawati di Eropa. Dari yang dulu mungkin dianggap remeh, sekarang malah jadi ancaman serius. Pertandingan antara Fenerbahce versus Fakif Bank emang berlangsung tertutup tanpa media tapi dampaknya terbuka lebar banget. Megawati jadi top scorer dengan 20 plus poin. Dalam pertandingan melawan tim sekaliber Fakif Bank, dia masih bisa jadi top scorer. Permainan cepat dan spike sudut sempitnya enggak cuma nembus pertahanan, tapi juga nembus keraguan para pengkritik. Megawati enggak cuma menang statistik, tapi juga menang mental warfare. Dia berhasil bikin lawan respect dan mengakui kehebatannya. Ini yang namanya dominasi total. Dehra Gunes ngasih pengakuan yang lebih detail tentang permainan Megawati. Dia bilang gak bisa baca bola spike Megawati karena terlalu cepat. "Saya sempat terlambat reaksi," kata Dehra. Ini ucapan seorang pemain yang udah bertahun-tahun jadi backbone pertahanan Fakif Bank. Dia yang biasanya bisa antisipasi segala macam serangan, tiba-tiba kewalahan sama kecepatan dan ketepatan spike Megawati. Ucapan ini nunjukin kalau Megawati udah nggak cuma jadi ancaman biasa, tapi udah jadi standar baru di Liga Turki. Pemain-pemain lain sekarang harus mikir ulang strategi mereka buat ngadepin Megawati. Setelah penampilan gemilang Megawati, trio baru Fenerbahce resmi terbentuk dan dipastikan jadi momok di Liga Turki. Bayangin kombinasi ini, bro. Vargas sebagai pemimpin serangan, Yeum Hye-seon sebagai pengatur tempo dan Megawati sebagai eksekutor kejam. Trio ini benar-benar enggak bisa diremehkan. Bahkan pelatih tim lawan udah bilang tak bisa diremehkan musim ini. Trio ini bakal jadi nikmare buat tim-tim lawan. Dengan pengalaman Vargas, kreativitas Yeum, dan kekuatan Megawati, Fenerbahce sekarang punya senjata lengkap buat ngejar gelar juara. Megawati yang dulu diragukan kemampuannya buat adap sama tempo tinggi Liga Turki, sekarang malah jadi ancaman nomor 1. Dulu dia cuma dilihat sebagai pemain Asia yang mungkin belum siap main di level Eropa. Tapi sekarang Dehra Gunes sendiri udah nyandingkan dia sama bintang-bintang top Eropa. Ini transformasi yang luar biasa, dari yang skeptis jadi respect, dari yang diragukan jadi diwaspadai. Megawati udah berhasil ngubah mindset orang-orang tentang kualitas pemain Indonesia di kancah internasional. Perjalanan Megawati dari Red Spark di Korea sampai Fenerbahce di Turki benar-benar menciptakan sejarah baru. Setelah sukses besar bawa Red Spark ke final di Korea, sekarang dia langsung unjuk gigi di Eropa. Pujian dari Dehra dan pelatih Fakif Bank, jadi bukti nyata kalau dia bukan sekadar bintang Asia,
tapi pemain global. Megawati enggak cuma membawa nama Indonesia, tapi juga ngubah persepsi dunia tentang kualitas atlet Asia. Dia udah buktiin kalau pemain Indonesia bisa bersaing dan bahkan mendominasi di level tertinggi dunia. Sekarang Fenerbahce udah diperhitungkan sebagai kandidat juara kuat berkat kehadiran Megawati. Dari yang dulu mungkin dianggap underdog, sekarang malah jadi salah satu favorit juara. Megawati Hangestri membantah keras anggapan yang bilang kalau warga Korea dikenal rasis terhadap orang-orang di luar golongan mereka. Berdasarkan pengalamannya di sana, fans Korea justru yang paling menaruh respek terhadapnya. Termasuk ketika Megawati Hangestri main dengan pakai hijab. Meski ia sangat suka dengan kehangatan fans Korea, nyatanya hati Megawati Hangestri juga tak kuasa menahan rindu terhadap keluarganya di Jember. Kondisi inilah yang sempat membuatnya gundah sampai akhirnya memilih untuk menolak kontrak baru yang dilayangkan oleh Red Spark. Namun sesampainya di Indonesia, Megawati Hangestri langsung didekati oleh klub lokal setelah sebelumnya dirumorkan bakal kembali abroad lagi. Bahkan kata Megawati Hangestri, ada klub lokal yang sudah melakukan pendekatan kepada Bank Jatim, selaku tim yang berhak atas Megatron. Megawati Hangestri mengisahkan bagaimana perlakuan fans Korea selama 2 tahun terakhir dirinya menjadi bagian penting dari tim Red Sparks. Menurut Mega, para fans menghormatinya, bahkan sangat respek terhadap Megawati Hangestri yang bermain tanpa melepaskan hijabnya di Korea. Banyak fans mereka yang menghormati aku karena aku berhijab. Kayak, misi aku boleh nggak izin sentuh kamu. Cerita Mega. Selama 2 tahun di Red Spark, Megawati Hangestri ternyata menahan kerinduan terhadap keluarganya yang menetap di Jember, Jawa Timur. Karena alasan inilah, Megawati Hangestri akhirnya memilih untuk pulang kampung terlebih dahulu dan menolak tawaran kontrak baru dari Red Sparks. Aku balik dulu ke Indonesia. Aku capek 2 tahun, aku jarang ketemu mama, pengen menghabiskan waktu sama keluarga. Sebelumnya, jarang banget sama keluarga. Aku nggak pengen kehilangan lagi ayahnya telah meninggal. Pesan Megawati lagi. Sama sekali tak membahas kiprah di luar negeri, Megawati Hangestri malah mengungkapkan kalau ada klub lokal yang lagi mendekatinya. Kata Megawati Hangestri, tim tersebut bahkan sudah melakukan penjajakan dengan Bank Jatim selaku klub induk tempat Megatron selama ini bernaung. Iya kita gak ada yang tahu. Udah banyak loh klub yang ngasih tawaran, jelas Megawati Hangestri.